Halo, kita berjumpa lagi di mata kuliah Teknologi Bangunan Bentang Lebar. Nah, pada modul kali ini kita akan membahas tentang sistem struktur atas bagian 4 atau sistem struktur yang terakhir, yang nomor 4 ya, yaitu sistem permukaan aktif atau surface aktif. Nah, outline pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan dapat menguraikan ragam sistem struktur bangunan bentang lebar, konstruksi material dari sistem struktur permukaan aktif. Apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama adalah apakah struktur atas permukaan aktif itu. Kemudian ragam yang pertama, apa struktur pelat lipat. Kemudian yang kedua adalah struktur ragam cangkang. Yang pertama kita bahas adalah apa sih yang dimaksud dengan sistem struktur atas permukaan aktif atau surface aktif. Nah, ini seperti klasifikasi oleh Heino Engel ya, yang nomor 4. Kemudian di sebelah kanan itu adalah gambar dari Lane di dalam Macmullen and Price, yaitu surface aktif dibagi menjadi folded plate dan shell atau cangkang. Nah, walaupun nanti pada akhirnya sebenarnya Heino Engel membagi dalam beberapa ragam lagi, jadi ada 4 ragam, namun yang kita gunakan yang lebih populer yaitu yang 2 saja, itu folded plate dan shell atau cangkang. Nah, apa sih sistem permukaan aktif itu? Sistem permukaan aktif ini memiliki keunikan tersendiri ya, karena dia sangat-sangat berasal dari alam ya, inspired by nature gitu. Nah, sistem permukaan aktif merupakan sistem permukaan yang fleksibel, namun fleksibel dalam hal didesainnya ya, dirancangnya. Namun elemen permukaannya tahan terhadap gaya tekan, tarik, dan geser dengan penyaluran gaya melalui elemen permukaannya tanpa bantuan dari elemen lain. Jadi di sini kata kuncinya adalah melalui elemen permukaan. Nah, ini dia ya, tanpa bantuan dari elemen lain. Nah, inspired by nature ini kita bisa lihat di gambar yang sebelah kanan, itu adalah fitur dari strukturnya adalah structure as space, enclosure, and surface shape ya. Jadi space enclosure atau envelope atau selubung dari ruang, dan juga sebagai permukaan dari bentuknya itu ya, bentuk yang diciptakan untuk membentuk ruang atau selubung ruang. Nah, ini diinspirasi oleh, kita bisa lihat ada rumah siput, kemudian ada rumah dari hewan di laut ya, yang menggunakan cangkang gitu, dan juga telur gitu. Nah, kita juga bisa lihat dari potongan dari siput ini di sebelah sini, itu dia permukaannya, kemudian kita bisa lihat ya betapa tipisnya dari cangkangnya itu, ketebalannya. Kemudian tapi dia disokong oleh elemen-elemen lain yang tapi juga cangkang gitu, yang sama tipisnya seperti dia gitu. Nah, ini adalah konfigurasi elemen-elemen saja sebenarnya. Nah, tapi dia dapat menciptakan bentuk yang lengkung seperti ini dengan rigid ya. Nah, itu adalah karakter dari surface active. Nah, apa saja ragam dari permukaan aktif atau surface aktif? Nah, itu ada 3 kalau dari Heino Engel, yaitu sistem plat lipat, kemudian sistem plat lipat, dan juga cangkang atau shell. Nah, kemudian dari sistem struktur yang berkembang lagi sebenarnya itu dibagi-bagi menjadi ada folded plate surface, kemudian ada folded plate frames ya. Jadi yang kalau plate itu dia hanya di atapnya saja. Kemudian kalau folded plate frame itu dari bawah atas sampai bawah lagi. Jadi satu ruang seperti itu ya, dari membentuk ruang secara keseluruhan. Jadi elemen kolom gitu, dan juga baloknya gitu ya. Kalau kita menggunakan bahasa dari potongan aktif, maka ada kolom dan baloknya gitu. Sedangkan kalau yang surface saja itu hanya untuk atap. Nah, kemudian ada juga folded plate structures yang dapat menciptakan bentuk dome. Jadi membentuk ruang, namun dia membentuk bentuk yang tertentu, misalnya dome atau membentuk piramida seperti itu ya. Nah, selanjutnya
Kalau yang tadi bahasannya adalah sistem dari plat lipat, itu dari atapnya dan kemudian dari ruangnya. Kemudian ada juga yang sistem cangkang. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kalau hand angle membagi dalam 3, sekarang kita akan bahas yang 2 lebih populer saja, yaitu sistem plat lipat dan juga sistem shell. Nah, yang kedua ini kita bahas adalah shellnya. Nah, shell itu konfigurasi bentuknya juga macam-macam gitu ya. Seperti yang kita lihat, ada yang bentuknya dome, kemudian ada elliptical parabola ya. Dan ini juga yang kita bisa lihat dari sistem struktur bentuk aktif, karena permukaan aktif ini sangat relatif dekat dengan bentuk aktif, karena dia dapat menciptakan bentuk yang aneh-aneh gitu ya. Namun bedanya adalah kalau di bentuk aktif itu elemen strukturalnya adalah elemen tensil, sedangkan di sistem permukaan aktif itu lebih ke rigid atau kaku ya, yang dapat menahan gaya tekan, tarik, dan juga geser seperti itu. Nah, perbedaannya di situ ya. Jadi yang satu tensil, sedangkan yang satu ini bukan, ini rigid gitu. Nah, kemudian ada seperti ini ya, macam-macam. Ada parabola itu tadi, kemudian ada yang cylindrical shell yang seperti ini ya. Dia menerus berbaris gitu. Kalau disebutkan di dalam hand angle itu ada singly curved shells, jadi shellnya satu-satu gitu ya, kemudian berbaris ke belakang gitu, kemudian ada yang bentuknya dome dan lain sebagainya. Jadi ini sebenarnya konfigurasi aja dari bentuk-bentuk yang bisa diciptakan dengan struktur cangkang atau shell. Nah, kita ingat lagi, ini adalah jenis pembebanan ya yang kita ketahui di sistem struktur bentuk aktif, yang mana kalau di sistem struktur bentuk aktif itu kita pilih either it tension load atau compression load. Nah, sedangkan di sistem permukaan aktif ini lebih kepada compression loadnya gitu ya, bukan tension load. Makanya di sistem permukaan aktif itu lebih dipengaruhi oleh tensilnya, gaya-gaya tarik. Kemudian ada juga compression, tapi kurang terlalu populer ya, jadi lebih populer di tensilnya, tensil komponennya. Sedangkan kalau di sistem struktur permukaan aktif lebih kepada compression load-nya. Nah, mimicking nature, memahami kekuatan pada struktur cangkang. Nah, ini adalah gambar dari inspirasi sebenarnya dari permukaan aktif ini gitu. Nah, kita bisa lihat yang gambar pertama ini adalah anak-anak ayam yang keluar dari cangkang telur gitu. Nah, seperti inilah sebuah cangkang itu dapat melindungi isi yang bagian di dalamnya. Namun ada yang menarik dari kedua gambar ini. Yang pertama adalah cangkang dipecahkan atau dirusak dari dalam. Jadi failure itu dari dalam ya, dirusak dari dalam. Sedangkan yang gambar sebelah kanan itu cangkang, 4 buah cangkang gitu ya, kemudian disusun sedemikian, kemudian di atasnya diberikan beban, dan dia bisa menopang beban berapa kaleng, 1 buku tambah 4 kaleng gitu. Jadi betapa kekuatan dari cangkang ini dapat menahan beban atau gaya yang sedemikian beratnya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mari kita lihat sebenarnya awalnya dari mana sih cangkang itu, sistem struktur cangkang ini. Nah, kita ketahui bahwa sistem struktur cangkang itu diinspirasi ya oleh cangkang telur seperti itu. Nah, mari kita lihat cangkang telur seperti apa. Ini adalah sebuah gambar potongan gambar potongan dari cangkang yang dilihat dengan mikroskop, disebutnya adalah SEM atau scanning electron microscope, di mana sel terkecil sekalipun dapat dilihat gitu ya. Nah, kita lihat di sebelah sini yang bagian warna merah ini adalah area yang lebih dalam, ini bagian dalam ya. Kemudian yang atas ini adalah area yang luar. Jadi yang kena permukaan luar eksterior dan bagian interior dari cangkang. Nah, kita lihat bahwa kenapa cangkang bisa dirusak dari dalam. Karena kita lihat bahwa ternyata sisi dalam cangkang telur memiliki karakter unit cangkang yang melengkung di bagian ujungnya. Seperti ini ya. Melengkung di bagian ujungnya sehingga tercipta jarak antar unit cangkang.
tercipta jarak ya, yang lubang-lubang ini. Adanya jarak ini membuat organisme, misalnya anak ayam gitu, dapat menghancurkan cangkang dari dalam. Ini seperti kalau di sistem struktur bentuk aktif itu ada keystone ya, ada keystone yang ditaruh di bagian atas. Nah, itulah yang ketika itu dilepas atau ditarik atau dikeluarkan dari formasi batu-batuan di bentuk aktif, maka dia akan kolaps pasti. Nah, ini seperti halnya seperti itu gitu. Nah, sedangkan itulah kenapa akhirnya bisa dirusak dari dalam, karena adanya pore atau lubang-lubang jarak ini memungkinkan terjadinya lepas gitu ya, antar shell unitnya itu gitu, antar shell unit ini. Nah, sedangkan di bagian luar kenapa bisa lebih menahan gaya tekan dari atas? Karena kita lihat bahwa susunan formasi dari unit-unit shell-nya itu lebih padat di bagian atas, sehingga relatif nggak ada lubang, kita lihat ya. Jadi kalau misalnya dia ditekan justru semakin kuat, karena memang udah nggak ada lubang, nggak ada pore lagi, sehingga kalau misalnya ditekan ya dia solid gitu. Nah, sisi cangkang luar telur memiliki karakter antar partikel yang padat dan rekat. Dengan sifat ini terjadi gaya aksi tekan yang apabila diberikan pada struktur maka akan semakin menguatkan struktur. Ingat kembali funicular system pada sistem compression. Makanya sistem permukaan aktif ini sangat erat kaitannya dengan funicular system namun yang compression ya. Nah, itu adalah why sistem struktur cangkang itu juga sama halnya seperti cangkang telur, dia kuat ketika menerima beban dari atas namun tidak begitu kuat ketika harus dihancurkan dari dalam, seperti itu. Nah, hal lainnya yang dapat kita pelajari dari nature atau dari alam adalah menariknya terdapat ketebalan cangkang pada bagian puncak ya. Ketebalan cangkang pada bagian puncak itu lebih tipis. Terus kemudian menebal di bagian bawah ya. Nah, kita lihat di sini ini adalah sebuah penelitian ya. Sebenarnya penelitiannya itu tentang cangkang telur gitu. Tetapi ini yang bisa menginspirasi kita sebagai arsitek ya, that's mimicking nature gitu. Nah, di sini penelitiannya kita lihat bahwa ini ada sebuah telur. Telur ini memiliki ekuator di bagian tengah. Nah, ekuator ini yang biasanya kalau kita bikin adonan kue atau kita mau memecahkan telur itu di bagian di situ pasti. Nah, sedikit saya hapus dulu agar kita jelas. Jadi di sini ada ekuator ya. Nah, kemudian kita lihat ketebalannya. Di sini ini ketebalan ya. Eggshell thickness-nya. Yang persentase tidak usah terlalu dilihat karena itu lebih kepada kalau tidak salah ini lebih ke kandungan kalsiumnya. Nah, kita lihat di sini bahwa ketebalan paling tinggi itu terjadi di sini. Ya, di bagian yang sini. Oke. Pada bagian ini. Nah, kemudian di bagian awal ini lebih tipis ya, di ketebalan di 0,2. Kemudian dia di bagian 1/4 dari shell itu ketebalannya hampir 0,22 mm. Kemudian semakin ke bawah lagi semakin kecil ya. Nah, artinya sebenarnya di sini adalah optimasi atau optimal dari cangkang. Kalau kita mengambil bentuk cangkang, maka optimalnya ada di sini, di 1/4 shellnya itu gitu ya. Ketika nanti turun biasanya kekuatan ya sudah lebih lain gitu ya, makanya di sini sudah lebih kecil gitu. Nah, gini kita bisa mimicking juga di dalam desain kita. Begitupun yang di bawah ini juga sebenarnya yang bisa diambil pelajarannya adalah di bagian sharp pole itu adalah ujung yang lebih tajam dari telur, sedangkan yang bawahnya lebih tumpul gitu ya. Yang lebih tajam itu lebih tipis daripada bagian ekuator. Jadi pasti ekuator itu lebih tebal. Ini kalau yang di sisi sini ya. Nah, sedangkan yang sebenarnya saya mau highlight adalah adanya perbedaan dari antara sharp di bagian puncak sehingga ke bagian ekuator itu terjadi perbedaan ketebalan, dan itu yang bisa kita manfaatkan. Nah, makanya di sini di dalam beberapa desain itu di bagian puncak itu lebih tipis
ya. Ini juga seperti itu, lebih tipis ya ketebalan dari materialnya. Dalam hal ini kalau dua project ini menggunakan beton bertulang gitu. Nah, sedangkan yang bagian bawah ini itu relatif lebih tebal. Jadi coba kita perhatikan perbedaannya ini dan yang bawah ini, ketebalannya lain ya. Begitupun yang ini juga berbeda dengan yang bawah. Itu yang dimaksud sebenarnya dari mimicking nature. Makanya bagian puncak kita boleh lebih tipiskan, sedangkan yang bagian bawah menuju pondasi dibuat lebih tebal, karena secara beban tentunya bagian bawah itu lebih menerima beban lebih besar, karena selain beban dari eksternal, melainkan juga beban dari struktur. Nah, apa saja jenis bahan yang digunakan di dalam sistem struktur ini? Secara umum itu ada kayu. Kayu ini lebih ke menggunakan plank wood-nya ya, bukan kayu balok kayu, melainkan ke plank atau papan kayu. Kemudian yang paling sering tentunya adalah beton bertulang. Nah, ini contoh penggunaannya. Beton bertulang itu ada yang cetak in situ casting, atau yang beton bertulang di precast concrete. Jadi dicetak di manufacturer atau di industri, kemudian dengan modul tertentu, kemudian dibawa ke site dengan alat transportasi. Lainnya selain beton bertulang juga, itu ada juga yang menggunakan lembar baja atau steel sheet seperti ini yang ditekuk-tekuk ya dengan susunan tertentu seperti ini. Ya, jadi bisa juga gitu. Nanti kalau yang kayu kita akan lihat pemanfaatannya seperti apa. Nah, itu adalah penjelasan utama tentang sistem struktur permukaan aktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang dua ragam yang ada di dalam sistem permukaan aktif ini.